Itu kuncinya. Kalau kau mengasihi dia, Tuhan akan memberikan engkau berkat. Karena dia bukan kekurangan berkat, tetapi berlimpah berkat di surga. Dia berlimpah anugerah di surga. Karena akulah yang berfirman, aku yang berkata saat ini, aku gak kaya, aku mau miskin supaya engkau diperkaya. Apa yang aku miliki engkau punya. Karena engkau adalah bukan lagi hamba, tetapi anak yang sudah bersama-sama denganku. Salam saudara-saudara dimanapun Anda berada, selamat datang di King's Victory, sebuah channel YouTube yang kami buat atas tugas dan pesan khusus yang kami terima dari Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya dalam ibadah keluarga kami. Ada banyak penyataan Tuhan yang kami terima, baik berupa janji, peringatan, dan perintahnya untuk kami kerjakan. Bagaimana Tuhan berbicara dan menyampaikan pesannya dalam ibadah keluarga kami, bagaimana pesan Tuhan mengenai dunia sekarang ini dan dunia yang akan datang. Saksikan video ini dan ikuti terus pesan-pesan Tuhan yang akan kami upload di channel ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang bisa melakukan hal itu? Karena aku memberi napas kehidupan. Berarti aku yang memberikan skenario, suatu cara bagaimana aku membuat sesuatunya itu akan terjadi dalam hidupmu. Mungkin engkau tidak melihat bagaimana terjadi itu di dalam hidupmu, tapi Tuhan Allahmu yang di surga membuatnya sedemikian rupa. Dia yang mengatur segala sesuatu. Terus bagaimana Tuhan ini akan terjadi nggak? Terjadi. Engkau akan melihat bahwa engkau akan diangkat ke dalam kemuliaannya. Tuhan Allahmu maha besar, Roh Kudusmu maha sedahsyat, Yesusmu bertata di atas kemuliaan dan dia engkau dibawa dalam kemuliaannya. Hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada nama di kolong langit ini yang sampai yang bisa menyelamatkan dunia ini, yang menyelamatkan umat-umatku, yang menyelamatkan kekasih-kekasihku, mempelai-mempelaiku. Karena akulah Allah dan Alfa dan Omega. Dunia boleh melakukan apa yang mereka kerjakan, tetapi Tuhan Allah yang akan membatasi pekerjaan mereka. Karena Tuhan Yesus tidak terbatas pekerjaannya. Allah Roh Kudus tidak terbatas. Dia mengungkapkan segala hal yang tersembunyi pun jikalau engkau diam di dalam dia. Makanya berdoalah senantiasa, berserulah senantiasa, datanglah kepada Raja yang mulia, datanglah kepada Roh Kudus yang sangat dahsyat itu. Dia akan memberikan engkau hidup, dia akan memberikan engkau kekuatan, dia akan memberikan engkau ilham-ilham, dia akan memberikan engkau pengertian-pengertian, dia akan memberikan engkau hikmat-hikmat, dia akan memberikan engkau kekuatan yang luar biasa yang tidak engkau dapat di dunia. Dunia akan engkau kalahkan, tapi engkau akan bersama dengan dia sehingga engkau mampu mengalahkan dunia. Disitulah kekuatan orang-orang pilihan Tuhan. Disitulah kekuatan orang Kristen. Disitulah kekuatan pengikut Kristus. Apakah engkau tinggal di dalam dia atau kau di luar dia? Kalau engkau tinggal di dalam dia, sungguh kasih Tuhan akan melimpah bagimu. Sungguh akan kekuatannya lebih dahsyat lagi. Karena dia berkata, akulah Alfa dan Omega. Aku yang memulai dunia ini. Aku juga yang mengakhiri dunia ini. Di tengah-tengah pekerjaan itu, aku memberikan upah yang besar bagi umat-umatku. Aku akan memberikan upah yang luar biasa bagi yang mau mengerjakan apa yang sudah dikerjakan Allah akan hidupmu. Oleh karena itu, hidupmu akan kudus. Hidupmu memperoleh kekudusan karena dia ilahi yang kudus. Engkau disempurnakan karena dia sempurna. Oleh sebab itu, sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Patuhlah kepada dia. Taatlah. Kau menjadi pribadi yang luar biasa. Engkau menjadi pribadi yang dahsyat. Engkau anak-anak yang luar biasa. Engkau lebih dari pemenang. Karena anugerahnya tidak terbatas bagimu. Engkau pun akan dibuat lebih heran lagi. Ingatlah, apa yang dilakukan oleh dunia ini tidak sama yang seperti yang dilakukan Tuhan. Dia akan memberikan sesuatu yang tidak mungkin. Dunia ini melakukan segala apa menurut pemikiran, tapi Kristus mengerjakan sesuatu adalah kuasanya yang bekerja. Dia akan mengerjakan sesuatu dengan kekuatannya. Dia mengerjakan segala sesuatu dengan terencana karena Tuhan Allah yang luar biasa. Bahkan dia mengatakan begini, aku tidak meninggalkan engkau sampai kesudahan zaman. Artinya sampai engkau memutih rambutmu, engkau akan digondol.
atau engkau akan dibuat menjadi sempurna sampai kepada kekekalan, bahkan engkau masuk kepada keperdausan Kristus Yesus. Kau ingatkah orang yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan? Dia menyesali dosanya, dia menyesali perbuatannya, tetapi dia bilang, Tuhan, kalau engkau pergi ke surga, ingatlah aku. Oh, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Karena apa? Pertobatan orang yang dilihat Tuhan. Bukan seberapa lama engkau jadi Kristen, berapa lama engkau, atau mungkin dari kandungan sudah engkau menjadi pengikut Kristus, tetapi sampai akhir hidupmu, apakah engkau sampai kepada kekekalan, atau kau jatuh di tengah jalan, atau di akhir-akhir hidupmu engkau menyangkal Tuhan. Ingatlah, begitu banyak orang sekarang tergiur dengan kemudahan karena pergaulan, karena apapun. Tetapi ingat, pergaulanmu, itu ada firman Tuhan yang mengatakan, lingkungan yang tidak baik sekalipun kau baik, itu menjadi sirna kebaikanmu, itu kebenaranmu, itu karena engkau masuk di dalam suatu radar yang tidak benar, radar yang tepat, atau tempat-tempat yang tidak tepat. Di situ engkau terpengaruh. Makanya kalau bisa engkau hindarin. Oh, bagaimana Tuhan? Ini kan kita menjadi berkat. Apakah engkau sudah cukup imanmu di dalam hal itu? Tuhan lebih tahu. Oleh karena itu, jangan engkau gegabah dalam melakukan hal itu. Tetapi mintalah hikmat Tuhan. Mintalah petunjuk dari Roh Kudus. Apakah engkau diutus Tuhan di tengah-tengah serigala itu? Atau memang tidak? Kalau kau dimasukkan Tuhan atau diutus oleh Roh Kudus di tengah-tengah serigala, tentu engkau akan diberi kekuatan. Makanya engkau harus berakar dulu di dalam Kristus. Engkau harus dulu bertumbuh di dalam Kristus. Haruslah engkau berbuah. Kalau engkau sudah berbuah, berarti engkau bukan lagi anak-anak, tetapi engkau sudah dewasa. Apapun yang terjadi, gelombang kehidupan, atau ada tsunami, ada gemuruh, ada gempa bumi, engkau tidak akan tergoyahkan lagi, karena engkau sudah berakar di dalam kebenaran Allah. Atau apakah sekalipun engkau ditinggalkan istri, ditinggalkan suami karena mengalami penderitaan atau pencobaan, maka ada Tuhan bilang, kan pencobaan nggak datang dari Tuhan. Tuhan memberi pencobaan itu kepada umat-umatnya karena Tuhan supaya diuji iman mereka. Tuhan memberikan ujian itu sampai sejauh mana tingkat imanmu, tingkat kepatuhanmu, tingkat ketaatanmu. Bukan dia mencobai supaya kau jatuh ke dalam pencobaan itu sendiri, tetapi bagaimana Tuhan memberi engkau suatu dasar yang teguh, suatu kekuatan yang teguh, suatu ketaatan yang teguh, bahwa dalam suatu goncangan apapun aku di dalam Kristus, Kristus di dalam aku. Itulah kekuatanku, itulah Allahku yang hebat, itulah Tuhanku yang dahsyat. Karena dia tidak meninggalkan dia sampai kesudahan zaman, sampai memutih, sampai menutup mata engkau. Tuhan ada di pihakmu. Jika kalau ada Allah di pihakmu, siapa menjadi lawanmu? Kata Roma. Tidak ada. Karena apa? Engkau mampu mengalahkan iblis. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diperlengkapi dengan perlengkapan senjata rohani. Ada kasut kerelaan. Ada engkau berikat pinggangan keadilan, berbaju jirakan kebenaran, ketopang keselamatan, berperisai iman yang kuat di dalam Kristus. Imanmu itu harus berbuah-buah di dalam Kristus. Supaya itulah yang dikatakan engkau naik level. Engkau naik. Bukan berarti hanya jabatanmu yang kau minta naik dari Tuhan. Supaya engkau jadi pemimpin yang luar biasa. Yang Tuhan maksud engkau naik adalah iman percayamu naik kepada Kristus. Engkau bukan lagi sebagai anak-anak diberikan susu, tetapi sebagai kau orang dewasa dibawa naik imanmu dari kecil, menengah ke dewasa sampai engkau tua. Tetaplah engkau mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak gentar. Itulah sampai menutup matamu, tetap engkau di dalam rangkulan Tuhan, dalam pelukan Tuhan, sehingga engkau duduk bersama-sama Kristus di kemuliaannya, di kerajaannya. Baru engkau menjadi anak yang benar, bukan anak-anak, tapi anak yang benar, yang sudah dewasa, yang sudah
benar-benar matang di dalam Kristus Yesus, sehingga engkau memperoleh tugas dalam pelayanan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Maka orang bilang, ya bagaimana, ya udahlah apa aja hidup ini, ya kata orang kemari, orang mengata begini, ya ke situ kita, engkau sebagaikan bunglon, ya ke sana kau bisa, ke sana kau bisa. Tidak, tetap pendirianmu, tidak tetap imanmu itu kokoh bahwa engkau harus mengatakan tidak, ya tidak. Ya putih, hitam, iya, ya. Seperti Kristus datang ke dunia ini, dihina, tetap dia mengatakan, aku datang bukan atas diriku sendiri, tetapi dia yang mengutus aku. Dan apa yang dikerjakan dia yang di atas, yang di surga, itulah yang kukerjakan. Dia memerintahkan, mengutus aku. Bukan asal inisiatifku sendiri, tidak. Dia mengutus, menunjukkan aku jalan kebenaran ada di dalam diri Yesus Kristus. Oleh sebab itu, engkau harus siap untuk mengatakan begitu. Kalaupun kau diberi jabatan, kau diberi ladang, kau diberi sesuatu, engkau akan menolak kalau Tuhan, di situ Tuhan tidak izinkan engkau untuk menerimanya. Kalau memang diizinkan Tuhan engkau menerima, berarti ada maksud dan Tuhan. Tetapi kokohlah engkau di dalam imanmu, bahwa landasan yang pertama adalah iman percayamu kepada Kristus. Jangan engkau mau diombang-ambingkan dengan arus kehidupan yang sekarang ini, gelombang dunia ini. Engkau akan masuk dalam perangkap mereka. Tetapi engkau, kalau tetap engkau di dalam Tuhan, sekuat apapun gelombang itu, engkau tidak takut. Karena apa? Yesus adalah nakoda. Yesus adalah batu karang. Di atas batu karang inilah aku mendirikan umatku. Maka dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku Petrus. Karena apa? Petrus dilihat masih ada keraguan. Akhirnya Tuhan bilang, engkau mengasihi aku? Mengasihi Tuhan adalah karena menunjukkan imanmu. Bukan karena engkau memberikan perpuluhan, bukan karena engkau membantu orang yang lemah, bukan. Memang ada firman-Ku mengatakan, orang yang membantu orang yang lemah sama memintangi Tuhan, atau yatim piatu, bukan itu. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah imannya tidak tergoyahkan, imannya kokoh, itu dasarnya. Itulah yang mengasihi Tuhan. Maka si Petrus kan dia bilang, dia ujuk-ujuk bilang, enggaklah Tuhan. Berapa kali? 2 kali dia. Dia kalau bisa jangan kau pergi Tuhan. Nyala kau iblis. Terus, enggak, aku pun ikut dipenjarakan Tuhan. Enggak, nanti 3 kali ayam berkokok baru kau sangkal aku. Itu kan, itulah maksud Tuhan. Kau mengasihi aku Petrus. Tapi Petrus sadar, wah, Tuhan lebih tahu bahwa aku belum mengasihi dia. Sekalipun aku bersama. Ingat ini perbedaan yang sangat luar biasa. Ini adalah berita yang sangat luar biasa sebenarnya. Kenapa? Banyak orang yang melayani Tuhan. Banyak orang yang datang ke gereja. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Atau hanya sekedar engkau untuk udahlah menyenangkan istri, menyenangkan suami, atau nggak enak sama gembala, nggak enak sama siapapun. Tapi Tuhan bilang, apakah engkau umatku saat ini mengasihi? Mengasihi Kristus, mengasihi Allah yang hidup. Mengasihi artinya engkau beriman yang teguhkah kepada dia? Dalam kesusahanmu, dalam penderitaanmu, dalam pencobaan yang Tuhan izinkan kepadamu, apakah engkau mengasihi Tuhan? Maksudnya, apakah engkau tetap masih percaya dia adalah Tuhan yang hidup? Dia adalah Tuhan yang mengasihi engkau. Dia adalah Tuhan yang memberikan kau kekekalan. Dia Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya kepada engkau. Ini yang dimaksud mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi, aku mengasihi Tuhan dengan hartaku. Tidak salah. Itu tidak salah. Tetapi yang penting di situ, bagaimana engkau punya iman yang luar biasa. Bagaimana kau hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus, kepada Bapa itu. Baru kau rasakan betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Itulah pengakuan. Betapa besar. Kan Tuhan firman Tuhan bilang, betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kekekalan Kristus engkau akan disempurnakan. Di dalam kekekalan Kristus engkau akan semakin dikuatkan. Di dalam kekekalan Kristus engkau akan dibuat semakin luar biasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kalau kau sudah beriman kepada Kristus, engkau akan beriman. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Karena apa? Kemenangan datangnya dari yang maha tinggi, Yesus Kristus. Kemenangan datangnya dari Rohul Kudus. Datangnya dari Allah yang maha kudus, Allah yang maha besar, yaitu Bapa Yesus Kristus. Sehingga engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu menjadi bimbang, tapi tetaplah engkau di koridor Allah. Tuhan akan memberi engkau berkat-berkat berlimpah setelah engkau mengasihi Dia. Itu kuncinya. Kalau kau mengasihi Dia, Tuhan akan memberikan engkau berkat. Karena Dia bukan kekurangan berkat, tetapi berlimpah berkat di surga. Dia berlimpah anugerah di surga. Karena akulah yang berfirman, aku yang berkata saat ini, aku kaya. Aku mau miskin supaya engkau diperkaya. Apa yang aku miliki engkau punya. Karena engkau adalah bukan lagi hamba, tetapi anak yang sudah bersama-sama denganku. Apa yang kau minta, aku ada di dalam aku. Semua segala sesuatu. Maka engkau sudah mengasihi aku? Itu pertanyaannya. Kalau kau mengasihi aku, itu semua akan engkau punya. Mengasihi dengan sekuat tenaga. Mengasihi dengan segenap hati. Mengasihi bukan dengan akal pikiran otak. Tapi mengasihi dengan kekuatan hati dari dalam. Berarti timbullah sesuatu iman yang luar biasa. Makanya firman mengatakan, iman timbul dari segala sesuatu yang tidak mungkin dan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Yang kelihatan semua juga bisa mengimani itu, tapi yang belum kelihatan adalah Allah. Kau bisa lihat. Tetapi disitulah iman yang harus kamu lihat. Kamu tekunin bahwa engkau melihat, mempercayai segala sesuatu yang tidak kelihatan. Menjadi kelihatan. Bagaimana janji ke Abraham? Ingat itu, Ibrani 11, semua iman. Ishak timbul karena imannya begini, Abraham begini, si ini begini. Itu semua firman-Nya. Semua adalah satu gambaran bahwa mereka tetap teguh. Sekalipun digoncang, tetapkan mereka tetap yakin janji Tuhan itu. Karena apa? Mereka mengasihi Tuhan dengan kekuatannya. Mereka mendapatkan janji itu dari Allah yang maha hidup. Sekalipun lama, seperti Abraham sama Sarah 70 tahun baru. Sudah mati haid, sudah tua. Bagaimana mungkin mengandung? Apalagi zaman sekarang ini. Tapi semua bisa terjadi karena Allah. Dilihat imannya si Abraham. Setelah dapat janji itu, diizinkan lagi dia. Oh, anakmu akan kusembeli, katanya. Waduh, hancurlah seorang hati ayah. Sudah lama kutunggu ini, tetap ada ujian. Tetapi disitulah Abraham masuk kepada kehidupan yang baru yang Tuhan izinkan. Sehingga janji itu masuk sampai ke bangsa Israel. Bangsa Israel menolak, akhirnya dunia pun menerima Kristus sebagai Raja. Itulah penjelasan dan firman di pagi hari ini. Diberkatilah. Hei, enak. Berkat Tuhan terjadi padamu. Hei, Joy, kau putriku. Kau anakku. Kau adalah putri Sionku yang kuberkati. Kau putri Sionku kudandani. Jangan takut ya nak. Masa depanmu itu sudah ada. Dan saya sudah katakan bahwa masa depanmu. Makanya aku mengasihimu. Aku percaya. Kau percaya bahwa Tuhanmu mengasihimu. Begitu juga engkau, hambaku.
Gideon, aku mengasihimu, aku curahkan rohku, roh kudus kuasanya kepadamu. Begitu juga yang kupakai ini, aku memberkati dia dan aku pakai dia. Siarkanlah berita yang luar biasa, bahwa nanti engkau membuat ini, orang akan mengalami kuasa Tuhan. Jangan lihat ini, tapi kuasa Tuhan yang mengalir lewat ini nanti. Baru orang baru lihat, oh iya, begitu ya. Makanya bertekun adalah percaya Tuhan memberkati. Diangkat dan dimuliakan engkau, karena Raja yang mulia itu mengangkat engkau dalam nama